Halo, suara saya sudah terdengar ya? Sudah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjutkan pertemuan ke-11 kuliah Retrieval Information System. Hari ini kita membahas clustering dokumen ya, sebagai topik terakhir di mata kuliah kita pada pagi hari ini. Jadi total kita ada 12 pertemuan. Kita tinggal satu pertemuan lagi. Cuma nanti untuk yang pertemuan berikutnya tidak hari Kamis depan ya. Jadi hari Kamis depan kita kosong, tidak ada perkuliahan ya. Kamis depan itu tanggal 6 Mei. 6 Mei itu kita kosong. Terus setelah itu kan libur hari raya. Terus tanggal 20 kita masuk. Ya, karena kemungkinan libur hari raya itu mulainya tanggal 12 hari Rabu sampai tanggal 17 ya. Nah, tanggal 20 kita masuk untuk pertemuan terakhir. Terus minggu depannya UAS nya tanggal 24 sampai tanggal 31 Mei. Jadi untuk durasi pengerjaan tugas kelima ini lebih panjang dari biasanya ya. Biasanya 1 minggu, ini bisa sampai 3 minggu. Karena nanti seperti biasa saya berikan waktu sampai H-1 dari saat pertemuan berikutnya. Untuk presensi hari ini belum saya siapkan ya, saya bukakan dulu. Ya, presensi sudah saya buka. Silakan mengisi presensi di sana. Waktunya sampai jam 10. Untuk slide saya sudah tampil ya. Sudah, Pak. Topik terakhir dalam RIS kita adalah tentang clustering dokumen menggunakan metode K-means. Ya, K-means sebenarnya seperti pada metode sebelumnya, metode naive Bayes, bahwa klasifikasi naive Bayes itu juga metode klasifikasi yang umum, bisa dipakai di semua kasus klasifikasi. Demikian juga dengan K-means. K-means ini salah satu pilihan metode ketika kita mau melakukan clustering atau pengelompokan dokumen. Jadi tidak hanya berlaku pada dokumen, tidak berlaku pada dataset berupa dokumen, tapi juga berlaku pada dataset yang lainnya, seperti data data penjualan, kemudian data dataset yang berbentuk matrik, itu semuanya bisa. Umumnya dulu dikembangkan pada dataset yang bentuknya matrik dan hanya bekerja pada data yang nilainya numerik. Ya, seperti pada kasus dokumen kita itu nilainya numerik semua.
Nah, sebelum ke clustering dokumen, ada baiknya kita membahas secara umum konsep dari clustering itu seperti apa. Karena ya barangkali mungkin kalian baru pertama kali mendengar atau mempelajari clustering ya, sehingga belum tahu clustering itu apa. Nah, ini kalau dibandingkan dengan klasifikasi sebelumnya menggunakan metode naive Bayes. Jadi kalau klasifikasi itu melakukan pengelompokan data di mana setiap data itu sudah ada label kelasnya. Seperti pada kasus kemarin ya, data-data yang kita klasifikasi, dokumen-dokumen yang kita klasifikasi itu sudah ada label kelasnya. Dua kelompok bergabung, masing-masing membawa topik dokumen sendiri-sendiri. Nah, setiap topik itu berupa satu kelas. Nah, sudah mempunyai label kelasnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, kita membuat model untuk dapat melakukan prediksi pada data baru untuk diketahui kelasnya. Jadi dokumen kelima yang kalian cari masing-masing itu kemudian dilakukan perhitungan klasifikasi sehingga diketahui kira-kira dia topik dokumennya apa, apakah topik dokumen yang pertama atau dokumen yang kedua. Nah, ini berbeda dengan clustering. Kalau clustering ini merupakan pekerjaan yang memisahkan data atau vektor ke dalam sejumlah kelompok menurut karakternya masing-masing. Jadi sama-sama memisahkan, tapi kalau yang klasifikasi kan sudah terpisah sebelumnya, sudah ada label-labelnya. Tapi kalau clustering, ini datanya awalnya belum ada labelnya, belum terpecah. Ya, jadi masih menyatu, kemudian kita lakukan partisi menjadi sejumlah kelompok atau klaster menurut karakteristiknya. Jadi kita juga tidak mengarahkan agar terbentuk siapa bergabung dengan siapa, siapa berpisah dengan siapa, tetapi dia nanti akan bergabung dan berpisah dengan sendirinya sesuai dengan karakternya masing-masing. Dan ini juga sesuai dengan kondisi datanya atau istilahnya kearifan lokal dari datanya. Jadi kita tidak memerlukan label kelas untuk setiap data. Nanti labelnya baru bisa diberikan ketika kelasnya sudah terbentuk. Nah, nanti di tugasnya itu kalian sudah masing-masing sudah punya 5 dokumen. Nah, 5 dokumen itu digabung menjadi 10 dokumen, kemudian dilakukan clustering. Nanti akan bisa dibandingkan dengan label kelas yang aslinya. Jadi mungkin ada yang berbeda atau ada yang sama dengan kondisi datanya. Kemudian clustering ini juga sangat cocok untuk melakukan pengelompokan data yang memang label kelasnya sulit didapatkan pada saat pembangkitan fitur. Nah, ini biasanya pada kasus data-data yang masih campur aduk dan belum diketahui labelnya. Kalau sekarang kita berpegang pada data, nah, masing-masing bawa 5 data, dan itu sudah jelas labelnya. Karena kita akan mencari tahu dokumen ini dari topik Gojek, dari topik Shopee, dari topik Reok. Nah, itu adalah label-label kelasnya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa dokumennya itu belum tahu labelnya, belum tahu kelasnya apa. Jadi masih campur aduk, kemudian kemudian dipartisi. Juga sering dipakai untuk mengeksplorasi dan mengkarakteristikkan dataset sebelum menjalankan pekerjaan supervise. Ya, jadi data itu baiknya kalau kasusnya itu mau mengklasifikasi, kemudian mengetahui kira-kira tingkat kesalahannya itu berapa persen, maka biasanya dicoba dengan mempartisi dulu secara alami, kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan data hasil partisi, nanti dibandingkan dengan kalau tanpa partisi. Kemudian kita juga memerlukan kemiripan, ukuran kemiripan antara dua data. Ini harus didefinisikan, harus dipastikan kira-kira kemiripan di antara data itu berdasarkan apa. Jadi misalnya begini, kalau misalnya ada sekumpulan mahasiswa teknik informatika, kemudian mau dikelompok-kelompokkan. Nah, kelompok-kelompoknya itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan umur? Nah, kalau umur kan nanti akan mengelompok ya mahasiswa yang umurnya 25 tahun ke bawah. Ada juga yang di atas 25 tahun. Itu adalah kira-kira hasil partisinya kalau berdasarkan umur. Kalau berdasarkan nilai kuliahnya, nah nanti bisa aja akan berkumpul mahasiswa-mahasiswa yang nilainya tinggi-tinggi.
di atas 3,5 misalnya. Nanti setelah itu ada juga yang berkumpul pada kelompok 2,0 hingga 3,5 misalnya. Dan yang terakhir ada yang berkumpul di nilai-nilai yang di bawah 2,0. Nah, itu adalah contoh-contoh kemiripan berdasarkan variabel. Nah, itu kemiripannya juga bisa digabung, misalnya berdasarkan umur dan nilai kuliah. Jadi nanti akan mengumpul juga mahasiswa yang nilainya tinggi, umurnya tinggi, nilainya rendah, umurnya rendah, atau nilainya tinggi, umurnya rendah, dan macam-macam. Nanti tergantung dengan karakter alaminya sendiri. Nah, algoritma clustering yang cocok itu tergantung pada jenis datanya sendiri. Datanya itu seperti apa. Sehingga nanti yang bagus itu tergantung juga pada penerapan algoritma yang bagus. Itu bisa digunakan tergantung pada penerapan dataset yang diproses. Nah, ini contohnya konsep dari clustering ya. Ini kalau kita visualkan menggunakan dua variabel atau dua atribut berdasarkan atribut variabel X dan Y. Jadi yang horizontal ini adalah variabel X, yang vertikal ini adalah variabel Y. Nah, kemudian datanya yang tanda dot hitam ini adalah data-datanya. Jadi ada yang berkumpul di sekitar sini, di sekitar sini, di sekitar sini. Ini totalnya ada sekitar 16 ya, 16 data dengan dua variabel, variabel X dan variabel Y. Nah, ini bisa saja kita partisi menjadi dua klaster seperti ini, sehingga nanti akan terbentuk dua klaster. Ada yang kumpul di sebelah kiri seperti ini, ada yang kumpul di sebelah kanan seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini kita beri tanda X ya sebagai kelas X, ngumpul di kelas X. Yang plus ini adalah data-data yang ngumpul di kelas yang lain, kelas plus. Sehingga terlihat terbentuk menjadi dua kelompok yang secara alami terbentuk dengan sendirinya. Nah, ini untuk membentuk seperti ini memang ya tadi yang kita perlukan adalah algoritmanya dan ukuran kemiripannya. Nah, biasanya kemiripan ini dikaitkan dengan kedekatan lokasi atau jarak. Jadi kalau kita lihat di sini, maka dia semakin dekat dengan sebuah data, dia akan bergabung dengan data itu. Ketika jauh, dia akan terpisah dari data tersebut. Ya, jadi nanti dia akan mengelompok dengan sendirinya. Dia akan bergabung dengan siapa, dia akan terpisah dari siapa. Itu akan terbentuk secara alami sesuai dengan metode jarak dan algoritma clusteringnya. Nah, ini kalau kita pecah menjadi 3 klaster, ternyata bisa membentuk menjadi klaster lagi di sini. Karena di sini secara jarak barangkali ya, metode jaraknya itu memenuhi syarat untuk terbentuk menjadi klaster sendiri, sehingga hasil dari iterasi clusteringnya ini mendapatkan 3 klaster. Nah, ini juga dicoba menjadi 4 klaster, sehingga ternyata di kelompok yang sebelah kiri ini memisahkan diri lagi, membentuk kelompok sendiri. Nah, ini adalah contoh dari clustering dari data-data yang kita coba dengan beberapa pilihan cluster. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, kira-kira di antara 2, 3, 4 ini mana yang paling tepat atau yang paling bagus sebagai hasil clustering? Nah, ini kita juga tidak bisa menilai secara visual. Kalau dua datanya ya, kalau dua variabel seperti ini bisa dinilai secara visual. Tapi kalau datanya banyak, variabelnya banyak, ini tidak bisa, sulit untuk kita nilai yang bagus yang mana. Nah, kalau secara visual yang ini mungkin yang paling representatif dengan kondisi sebaran datanya adalah yang 2 klaster ya. Karena ini 2 klaster ini memiliki jarak antar klaster yang cukup jauh dan jarak di dalam klaster yang cukup dekat, sehingga ini bisa menjadi bisa kemungkinan bisa menjadi kualitas klaster yang lebih baik daripada yang lain. Tapi sekali lagi untuk menilai sebuah klaster itu tidak bisa sebaiknya tidak secara visual. Biasanya kita
nilai dengan menggunakan kuantitas tertentu. Jadi ada setelah kita cluster itu kita lakukan post processing untuk menilai mana di antara untuk menilai kualitas dari cluster tadi seperti apa. Nah, sama juga seperti ini, kita punya 3 pilihan hasil clustering. Nah, ini kita nilai mana yang paling baik dengan cara menghitung kualitas, validitas dari klasternya. Kalau semakin tinggi, maka dia semakin bagus. Kalau semakin rendah, bisa juga semakin jelek. Nah, ini tergantung metodenya ya, metodenya. Nah, untuk pembahasan kualitas klaster memang kita butuh waktu tersendiri ya. Kalau di mata kuliah RIS ini kita nggak sampai ke pembahasan kualitas klaster, kita cukup hingga di metode clusteringnya. Karena kita fokusnya adalah bagaimana melakukan clustering dokumen. Penerapannya sangat banyak. Ini kalau datanya umum ya, datanya umum itu hampir di semua bidang itu bisa dilakukan clustering. Baik kedokteran, kesehatan, psikologi, ya tergantung datanya. Kalau pada kedokteran itu bisa mengelompokkan jenis-jenis penyakit yang berbahaya berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat penyakit pasien. Misalnya kalau pasien yang diabetes itu kan sangat dicirikan oleh kadar gula, riwayat gitu ya, berat badan, nah, umur, nah, itu adalah yang memberikan variabel yang punya kontribusi yang tinggi. Kemudian kalau misalnya TBC, ya, TBC itu bisa dinilai dari ini ya, jumlah bakteri dari itunya sputumnya, itu istilahnya untuk riaknya itu ya. Kemudian dari penurunan berat badan, kemudian dari penurunan nafsu makan dan lain-lainnya. Jadi ada variabel yang punya kontribusi terhadap sebuah jenis penyakit. Nah, itu kalau semua pasien itu diambil sampelnya pada semua variabel tadi, maka itu bisa kita buat kelompok-kelompok penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, maksudnya jadi gini, mungkin diabetes itu akan dekat dengan penyakit jantung misalnya, dekat dengan penyakit dalam lainnya. Nah, itu bisa terbentuk dengan sendirinya berdasarkan variabel-variabelnya tadi. Kalau di bidang kesehatan, jika kita punya data-data tentang semua bahan makanan dari kandungan kalori, vitamin, protein, nah itu bisa juga dinilai ada berapa ada potensi kelompok yang seperti apa, sehingga nanti akan terbentuk juga kelompok-kelompok dari bahan-bahan makanan tadi. Nah, untuk penggunaan hasil clustering ya macam-macam juga ya. Bisa dipakai untuk summarization, kemudian compression, kemudian efisiensi pencarian tetangga terdekat. Nah, untuk summarization ini adalah prototype yang dapat mewakili seluruh data. Jadi biasanya dipakai untuk mengkompres data. Jadi kalau datanya sangat banyak sampai 1000, kemudian 1000 itu dipakai untuk mengklasifikasi metode yang memerlukan komputasi yang cukup tinggi, maka summarization ini bisa membantu untuk mengkompres agar jumlah datanya semakin sedikit. Kemudian compression ini adalah data-data dalam cluster yang sama, ini bisa dikompres dengan diwakili oleh indeks prototipe dari setiap cluster. Nah, ini juga berfungsi untuk memperkecil ukuran dari data. Biasanya kita butuhkan pada saat gini, banyak data-data yang punya kemiripan yang sama. Kalau semua data dengan nilai yang sama itu disimpan mentah-mentah semuanya, maka akan membutuhkan space yang cukup besar. Biasanya kita
kita kompres dengan cara mengambil satu data sebagai wakil dari data yang sama, kemudian ditambah dengan indeks dari jumlah data yang sama tadi. Ini juga bisa untuk mengefisienkan pencarian tetangga terdekat. Ini terutama pada metode yang berbasis nearest neighbor ya. Mungkin di mata kuliah lain bisa dibahas tentang nearest neighbor. Nah, kembali ke algoritma K-means. K-means ini adalah metode pengelompokan. Nah, ini adalah algoritma pengelompokan yang iteratif. Iteratif itu artinya berulang-ulang ya. Algoritmanya itu dilakukan berulang-ulang dengan melakukan partisi dataset ke dalam sejumlah cluster yang sudah ditetapkan di awal. Jadi, secara iteratif atau berulang-ulang kita akan membentuk sebuah potensi cluster menjadi sejumlah K cluster. Jadi ada K cluster atau misalnya K-nya 3 berarti kita bentuk menjadi 3 cluster. Kalau K-nya 5 berarti kita bentuk menjadi 5 cluster. Nah, ini sudah kita tetapkan di awal nanti. Ada berapa kelompok yang diinginkan pada metode K-means. Dan perlu diketahui bahwa metode K-means ini sederhana ya. Ini metode yang di banyak referensi itu disebut sebagai metode yang sederhana, relatif cepat, gampang beradaptasi, dan umum penggunaannya dalam praktek. Biasanya kalau kita mau mencoba-coba partisi data, maka pilihan metode yang pertama adalah K-means. Jadi nilai K tadi itu nanti untuk menentukan ada berapa banyak cluster atau kelompok data yang muncul di dalam X. Mau dipecah menjadi berapa cluster, gitu aja ya, bahasa singkatnya. Atau berapa banyak cluster yang kita butuhkan. Nah, itu kita tentukan. Datanya mau di data akademik dari mahasiswa informatika mau dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Mahasiswa yang nilainya tinggi-tinggi, ada yang nilainya rendah-rendah. Nah, itu berarti kita butuh 2. Kalau mau mengelompokkan umur dari umur tua, parubaya, muda, berarti butuh 3 kelompok. Nah, biasanya juga kita lakukan eksplorasi ya dengan melakukan percobaan pada beberapa nilai K. Jadi kita tidak lakukan satu kali terus pilih K-nya 3. Nah, itu biasanya kita coba K yang lain. Karena kadang potensinya itu ya, terutama kalau ada data-data yang nilainya berbeda dari yang lain, itu bisa merusak kualitas dari cluster. Kemudian kalau means dalam algoritma K-means itu adalah setiap cluster dari K cluster itu akan diwakili oleh satu titik tunggal yang kita nyatakan dengan C. Jadi C-nya itu dari 1 sampai K. Artinya gini, ada sejumlah K representatif cluster yang kita sebut sebagai cluster means atau cluster centroid. Jadi kalau ini adalah data yang sudah kita bentuk menjadi 3 cluster, maka ini ada yang bergabung di sini ada 4 data, di sini ada 3 data, di sini ada 3 data. Nah, tanda dot hitamnya ini kita sebut sebagai means-nya. Jadi means-nya atau rata-ratanya, gampangannya. Rata-rata dari data-data di cluster tadi. Jadi kalau 4 data ini kita ambil rata-ratanya, itu means-nya ada di sini, rata-ratanya. 3 data ini juga kalau kita rata-rata itu ada di sini, lokasi rata-ratanya. Demikian juga yang ini. Kalau di rata-rata ada di sini. Jadi untuk dataset dalam X yang dikelompokkan berdasarkan konsep kedekatan atau kemiripan, tetapi kuantitas yang digunakan ini untuk mengukurnya adalah ketidakmiripan. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi sebenarnya yang mau dicari itu adalah data-data yang mirip akan bergabung, yang berbeda akan berpisah. Tapi nanti untuk penilaiannya atau mengukurnya itu yang kita gunakan adalah ketidakmiripan. Semakin dekat dia akan semakin mirip, semakin bergabung. Kalau semakin jauh dia akan semakin berpisah. Seperti pada data ini ya. Kalau kita pecah menjadi 3, maka yang data yang ini dia pasti akan bergabung ke sini daripada ke sini. Karena lebih dekat ke centroid yang di sini daripada yang di sini. Nah, dalam kaitannya dengan STKI atau Retrieval Information System ini bisa meningkatkan recall dalam aplikasi pencarian.
Jadi kalau sudah ditemukan data yang cocok dengan query yang kita lakukan, kemudian kita cluster menggunakan data, kita cluster lagi, terus diambil cluster yang sekelompok dengan data yang ditemukan, maka ternyata bisa meningkatkan recall, ya. Sehingga hasil pencarian bisa lebih baik. Jadi tidak hanya di searching terus dihitung similarity harus ditampilkan, nggak hanya itu, tapi berdasarkan data dokumen yang terpilih, dokumen yang pertama itu terus kemudian kita lakukan clustering, terus yang sekelompok dengan data yang terpilih pakai similarity tadi ternyata bisa meningkatkan recall. Nah itu bisa membantu proses pencarian dokumen. Juga navigasi yang lebih baik pada hasil pencarian. Kemudian percepatan vector space retrieval, karena cluster space retrieval ini ternyata memberikan hasil yang lebih cepat. Ya. Nah ini adalah contoh pengelompokan, ya, pengelompokan dokumen. Kalau ini dokumen yang dikelompokkan dan sudah ada hierarkinya, ya. Jadi kalau yang di akar yang atas ini adalah seluruh koleksi dataset di kelompok sains, kemudian bisa dipecah menjadi beberapa kelompok dokumen, yaitu agriculture, biologi, fisik, kemudian computer science, kemudian space. Nah ini ternyata dari masing-masing kelompok itu bisa dipecah lagi menjadi beberapa subkelompok, subcluster, yaitu dairy, forestry, crop, dan agronomi. Ini sebagai subkelompok dari agriculture. Demikian juga yang biologi bisa dibagi lagi menjadi subkelompok botany, evolution, cell. Yang fisik juga begitu, computer science juga begitu, ya. Jadi kalau sudah ditemukan sebuah dokumen pada kelompok botani misalnya, maka semua dokumen pada kelompok botani ini yang dipakai untuk melakukan pencarian menggunakan metode vector space tadi. Jadi bisa mempercepat prosesnya karena data itu sudah terkelompok dulu. Makanya untuk mempercepat pencarian, maka sebaiknya dokumen-dokumen itu di-cluster dulu, dikelompok-kelompokkan dulu. Nah ini bisa dibantu menggunakan metode K-means. Sehingga nanti pencarian tidak dilakukan pada semua dokumen. Ya kalau dokumen cuma 1.000-2.000 sih tidak masalah. Kalau dokumennya jutaan kan itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi dibantu dengan mempartisi dulu datanya, kemudian baru dilakukan clustering. Mempartisi datanya baru kemudian dilakukan pencarian. Nah, ini contoh clustering otomatis bisa memberikan metamorfosis penampilan berita yang lebih efektif, ya. Kemudian bisa meningkatkan hasil pencarian. Jadi hipotesa dari clustering adalah dokumen dalam cluster yang sama mempunyai kemiripan yang terkait dengan relevansi terhadap informasi yang dibutuhkan, sehingga untuk meningkatkan recall dengan mengelompokkan dokumen dulu. Kemudian ketika query cocok dengan dokumen D, maka juga mengembalikan dokumen dalam cluster yang sama. Ini saya sampaikan tadi, ya. Jadi dokumen dipecah dulu, dipartisi dulu. Kemudian ketika query itu cocok dengan salah satu dari dokumen dari kelompok tadi, maka semua dokumen yang berada dalam cluster yang sama bisa dikembalikan sebagai hasil dari query. Cuman yang jadi masalah di dalam clustering dokumen itu adalah bagaimana representasi dari dokumen, apakah pakai vector space, apakah pakai normalisasi. Kemudian kita juga membutuhkan ukuran similarity atau distance, ya, umumnya. Kemudian ada berapa banyak cluster yang dibutuhkan. Nah ini juga relatif. Kita lihat pada situasinya. Jadi kalau pada data dokumen yang memang punya 4 kelompok, ya sebaiknya kita pecah dulu menjadi 4 kelompok jenis gitu, ya. Nah kalau misalnya kalau untuk trial error sih ya bisa ditentukan sukanya, ya, sukanya nanti baru dilakukan evaluasi gitu.
Kemudian apa sih yang membuat dokumen itu bisa berelasi? Nah, itu adalah yang harapan kita itu adalah memang semantik similarity. Artinya memang sudah mirip secara konteks dari kalimatnya. Ya, secara semantik itu memang mirip sesuai dengan konteks dari isi kalimat yang disampaikan di dalamnya. Tetapi prakteknya kita gunakan adalah statistical similarity, yaitu Cousin similarity. Karena kita menganggap dokumen itu sebagai vektor. Bagi banyak algoritma lebih mudah menggunakan istilah jarak di antara dokumen, sehingga kita boleh menggunakan metode Euclidean distance. Jadi Cousin yang kita pakai pada perhitungan vector space itu adalah ukuran kemiripan ya. Karena semakin tinggi dia semakin mirip. Jadi yang dicari pada Cousin itu adalah nilai yang semakin tinggi. Padahal pada visualisasi clustering itu semakin dekat ya, semakin dekat secara jarak. Nah, jadi yang kita butuhkan justru adalah jarak. Makanya sebaiknya yang kita gunakan adalah metrik pengukuran jarak. Yang umum digunakan adalah Euclidean distance. Nah, ini metode Kaminsnya. Jadi algoritmanya ada nilai keanggotaan yang dimiliki oleh setiap data. Itu nilainya 1 untuk cluster yang paling dekat dengan dia, ini ARG-min. Kemudian 0 pada cluster yang lainnya. Jadi DXC ini adalah ketidakmiripan atau jarak dari data ke I ke cluster CC. Jadi hanya data ke cluster yang paling dekat aja yang dia nilai keanggotaannya 1, sedangkan yang lainnya 0. Terus untuk mendapatkan sentroid kita hitung dari rata-rata 1 per NK atau 1 dibagi NK. NK itu jumlah data pada cluster tersebut. Nah, ini jumlah dari semua data di cluster tadi dibagi dengan NK. Kemudian untuk meminimalkan untuk menilai sebuah cluster apakah sudah berhenti atau belum, maka biasanya kita menggunakan nilai fungsi objektif dengan rumus seperti ini, A dikali D kuadrat. Nah, itu yang nilai keanggotaan ini, D itu adalah jarak dari data ke cluster-cluster ya, cluster 1, 2, 3 dikalikan nilai keanggotaannya, kemudian dijumlahkan semua. Umumnya kalau fungsi objektif itu yang kita cari adalah nilai yang semakin rendah fungsi objektif, berarti dia semakin bagus, semakin konvergen ya hasil kualitas yang dihasilkan. Ya, jadi ini adalah algoritmanya. Kita inisialisasi dengan menentukan nilai K sebagai jumlah cluster, kemudian jarak yang diinginkan apa, kemudian kita juga bisa menentukan threshold dari perubahan fungsi objektif atau threshold dari perubahan posisi sentroid. Kemudian kita pilih K data dari dataset sebagai sentroid. Kemudian kita alokasikan semua data ke sentroid terdekat dengan metrik jarak yang sudah ditetapkan. Kemudian kita hitung kembali sentroid C berdasarkan data yang mengikuti klaster masing-masing. Kita ulangi langkah 3, 4 hingga kondisi konvergen, yaitu fungsi objek sudah di bawah threshold yang diinginkan perubahannya ya, atau tidak ada data yang berpindah klaster, atau perubahan posisi sentroid di bawah threshold yang kita tetapkan. Ya, ini kelihatannya metodenya cukup rumit ya. Nanti kita tidak perlu menghitung, pakai yang lebih simpel aja. Nah, ini saya punya contoh perhitungan metode K-means, nanti bisa dipelajari. Kalau ini lebih mungkin lebih mirip dengan tugas, karena tugas saya kan ada 10 dokumen, 5 masing-masing ya, karena nanti tugasnya tetap berkelompok, satu kelompok 2 orang.
masing-masing sudah punya 5 dokumen, jadi total 10. Nanti tinggal fiturnya aja yang diganti dengan token-token yang sudah dipegang ya. Terus bentuknya boleh, kalau ini bentuknya barisnya itu adalah data. Nanti kalau kalian boleh dibalik fiturnya atau tokennya itu menjadi baris, sedangkan datanya menjadi kolom. Ya sama aja sih, yang penting bisa dipahami. Jadi ini contoh kita menggunakan 2 dimensi atau 2 variabel X dan Y, kemudian jaraknya pakai Euclidean, kemudian jumlah klasernya 3, kemudian thresholdnya adalah untuk perubahan fungsi objektif adalah 0,1. Nah ini kita awali dengan memilih 3 data sebagai centroid. Jadi yang kita jadikan sebagai centroid pertama adalah data kedua, yang ini ya. Adalah centroid pertama 4 dan 1. Terus yang centroid 2 ini X1, Y-nya 2, centroid 3, X-nya 5, Y-nya 4. Tapi ini bukan berarti data 2 ini menjadi centroid, itu enggak ya. Cuman kebetulan centroidnya itu berimpit gitu dengan data 2. Centroid 2 itu berimpit dengan data 4 dan 4. Centroid 3 berimpit dengan data 6 ya. Asumsinya begitu. Kemudian untuk fungsi objektif, karena belum didefinisikan, kita berikan fungsi objektif yang cukup tinggi, misalnya 1000. Nanti yang dipakai akan perubahannya ya, yang dipakai untuk menilai kriterianya. Nah, ini adalah rumus Euclidean. Nah, Euclidean kalau mungkin sudah pernah belajar ya. Untuk mengingatkan kembali, rumusnya itu dari nilai variabelnya dikurangkan semua, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ini ada sigmanya. Setelah dijumlah kemudian diakar. Ya, jadi, nah dikurangkan itu dengan centroidnya. Jadi ini kita mulai dari data pertama. Data pertama kita hitung jaraknya terhadap centroid ke-1. Jadi data pertama itu kan tadi 1, ya, X-nya 1, Y-nya 1. Untuk yang centroid 1 kan X-nya 4, Y-nya 1. Jadi kita hitung jaraknya 1 kurangi 4 kuadrat, terus 1 kurangi 1 di kuadrat. Jadi 4 sama 1 ini kan centroid 1 tadi. Terus 1 yang ini adalah data ke-1. Nah ini dikuadratkan, kemudian dijumlah, kemudian diakar. Hasilnya 3. X1 terhadap centroid 2 juga gitu. Centroid 2 tadi kan 1, 2 ya. Nah ini 1, 2. Nah 1, 2 berarti X1 kan 1, 1. Berarti 1 kurangi 1 kuadrat, 1 kurangi 2 kuadrat. Diakar sama dengan 1. Kemudian centroid 3 itu 5, 3. Nah ini ya, centroid itu 5 dan 3. Maka kita kurangkan 1 kurangi 5 kuadrat, 1 kurangi 3 kuadrat, jumlahkan, hasilnya 4,4721. Nah ini adalah jarak dari data 1 ke centroid 1, centroid 2, centroid 3. Nah ini kita hitung pada semua data. Jadi ini tadi kan ini tadi ya hasilnya untuk data pertama, ini ya hasilnya untuk data kedua, ini data ketiga, sampai data ke-10. Jadi ini adalah jarak dari setiap data ke centroid masing-masing. Nah dari sini kita ambil yang terkecil, terdekat. Yang terdekat kan 1. Nah 1 ini adalah centroid kedua, berarti dia ikut klaser 2. Terus data kedua, ini yang terdekat adalah 0. 0 ini adalah data pertama, berarti dia ikut pada klaser yang pertama. Data ketiga juga begitu, ini terdekat adalah 2. 2 itu klaser yang pertama, berarti dia ikut klaser pertama, dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian kita hitung centroidnya. Centroidnya itu dari data-data yang bergabung pada klaster tadi. Contoh, pada klaster 1, nah ini kan ada data 2 sama 3. Nah ini kita masukkan fitur X dan fitur Y-nya. X-nya 4, Y-nya 1. Yang data kedua adalah 6 dan 1. Ini kemudian dirata-rata. 4 tambah 6, 10. Kemudian dibagi 2, hasilnya 5. Ini 2 dibagi 2 sama dengan 1. Yang klaser 2 juga begitu, kita ambil data di klaser 2. Data pertama, data keempat, data kelima, data ke-7,
data ke 9. Ada di sini X-nya dijumlah semua 8 dibagi 5. Ini ada 5 ya. Terus dibagi 5 1,6. Y-nya 17 bagi 5 3,4. Klaster 3 juga begitu. 3,6 5,3. Jadi ini adalah sentroid-sentroid yang dihasilkan dari 3 klaster ini. Kemudian ini yang fungsi objektif. Jadi ini dihitung dari jumlah jarak dari masing-masing data ke sentroid yang baru. Jadi bukan jarak ini ya, bukan jarak yang ini, tapi jarak data ke sentroid yang baru. Jadi jarak data 1 ke sentroid yang baru pada klaster 1 itu kan karena dia nggak ikut di sini, maka di sini boleh langsung dikasih 0. Terus data ke 1 kan ikut klaster 2, ya kita hitung jaraknya ke sini. Kemudian dapat 6,12. Kemudian yang klaster 3 juga begitu ya. Data pertama kan tidak ikut klaster 3, jadi ini pasti 0 karena dikalikan 0. Jadi yang ada angkanya ini hanya pada klaster yang diikuti aja. Kemudian dijumlahkan 35,7 sehingga perubahannya adalah 1000 dikurangi 35,73 hasilnya 964. Nah tadi thresholdnya adalah berapa tadi ya? 0,1 ya tadi. Thresholdnya adalah 0,1 threshold dari perubahan fungsi objektif. Maka kita masih lanjutkan pada iterasi yang kedua. Jadi ini sudah selesai satu iterasi. Jadi hanya ngitung jarak, kemudian klaster yang diikuti, kemudian ngitung sentroid, kemudian ngitung objektif. Itu satu iterasi. Nah sekarang kembali ke iterasi, lanjut ke iterasi 2. Iterasi 2 juga gitu ya. Kita hitung lagi jaraknya ke semua sentroid. Terus kita pilih yang terdekat. Yang terdekat sekarang data 1 terdekatnya 2,47. Nah ini masih di klaster 2. Data kedua terdekatnya 1. Ini masih dari klaster 1 dan seterusnya. Nah kemudian kita hitung lagi sentroidnya. Sekarang di klaster 1 bergabunglah data 6 ya. Data 6 bergabung sehingga sekarang sentroidnya menjadi 5. Ini X-nya dijumlah jadi 15 bagi 3 5. Kemudian yang ini Y-nya 113 dijumlah 5 dibagi 3 1,6. Demikian juga yang sentroid 2 dan sentroid 3 kita hitung ya sesuai dengan klaster yang diikuti. Ini yang ikut di klaster 2 adalah data nomor 1 4 5 7. Nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 7. Nah, ini sentroidnya. Terus sama dihitung fungsi objektif lagi dengan cara menghitung jarak dari data ke sentroid yang baru. Nah, sentroid yang baru kemudian dijumlah. Ternyata dapatnya 19,75. Nah, yang terakhir tadi sentroid objektifnya kan 35,73. Jadi perubahannya 15,98. Nah, ini masih di atas threshold yang diinginkan. Sehingga kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Iterasi ketiga juga begitu ya, dengan cara yang sama, dapat sentroid-sentroid yang baru. Sekarang klaster 3 yang bertambah anggotanya. Terus fungsi objektifnya dihitung dapat 14, selisihnya 5,42. Nah ini masih dilanjutkan ke iterasi keempat. Di iterasi keempat ternyata hasilnya sama dengan iterasi ketiga ya, sehingga fungsi objektifnya juga sama, Z-nya 0. Karena 0 berarti sudah di bawah tersebut 0,1, maka kita bisa hentikan prosesnya. Jadi ini adalah hasil dari clustering yang terakhir. Posisinya data cluster 1 adalah data kedua 36, di cluster 2 adalah data 145, di posisi cluster ketiga adalah data 7, 8, 9, 10 bersama dengan sentroidnya masing-masing di sini. Nah ini kalau kita lihat perubahannya pada setiap iterasi. Ini yang inisialisasi tadi yang berimpit dengan data ini ya, 2, 4 sama 6. Terus ini hasil dari iterasi pertama. Jadi yang ini cluster 1, ini cluster 2, ini cluster 3. Di iterasi kedua juga ada yang berpindah cluster ya, sehingga sentroidnya ikut bergeser.
Ini ke iterasi 3 juga sentralnya ikut bergeser. Ini ada perubahan, pindah klaster ke sini. Nah, ketika dari 3 ke 4 ini sudah sama, sudah konvergen, tidak ada perubahan lagi. Ya, itulah proses dari clustering. Nah, kalau pada kasus dokumen gimana Pak? Nah, ini pada kasus dokumen saya bisa berikan arahan seperti ini. Jadi biasanya yang kita simpan itu adalah nomor dokumen, kemudian kata dasar atau tokennya, kemudian sama bobotnya. Bobotnya itu adalah bobot TFWT ya. Jadi nanti yang dibutuhkan sebagai nilai dari tiap token pada setiap dokumen itu adalah bobot TFIDF-nya ya, TFIDF-nya. TFIDF-nya kemudian kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi kalau terserah mau bentuk seperti ini boleh ya, atau bentuk transposnya juga boleh. Kalau di sini kita bentuknya barisnya itu adalah dokumennya. Jadi kita kan punya 10 dokumen. Jadi 10 dokumen itu diurut dari atas ke bawah sebagai baris. Kemudian kolomnya itu adalah token-tokennya. Mungkin kalau kolomnya yang menjadi tokennya yang menjadi kolom mungkin agak susah ya, karena akan ke kanan panjang sekali, karena akan sampai ratusan jumlahnya. Dan yang sudah dikerjakan kan bentuknya ke bawah, jadi boleh dibalik. Jadi yang tokennya atau variabelnya itu yang jadi baris, terus nomor dokumen itu yang menjadi kolomnya, itu boleh. Sehingga nanti hanya ada 10 kolom ya, tapi panjang ke bawah, nggak apa-apa. Boleh seperti itu. Nah, nanti dari situ baru kemudian dilakukan clustering menggunakan metode K-means. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Saya tunjukkan tugasnya. Oh ya, sebelum ke tugas, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya pikir sudah bisa dipahami semua ya. Untuk yang tugas kelima sudah saya upload di folder drive, silakan dibaca dan dipelajari di sana. Nah, di tugas kelima ini tetap tidak ada perubahan, kelompoknya boleh tetap dengan kelompok yang sama dengan tugas keempat kemarin, dengan syarat 2 topik tersebut ada minimal 5 token yang overlap atau yang sama ya, yang mirip. Kayaknya kebanyakan lebih dari 5, bisa sampai 10, 15 atau lebih. Nggak apa-apa, itu lebih baik. Kemudian sehingga total kita ada 10 dokumen yang dilakukan clustering ya. 10 dokumen kan termasuk 1 dokumen yang kemarin diklasifikasi itu. Kemudian lakukan pengelompokan sebagai berikut. Anggota 1 mengelompokkan menjadi 2 klaster, yang anggota 2 mengelompokkan menjadi 3 klaster. Ya. Karena kan datanya sama, 10 dokumen, kemudian ada 2 orang, masing-masing mengerjakan sendiri, silakan dibagi siapa yang mengelompokkan menjadi 2 klaster, siapa yang mengelompokkan menjadi 3 klaster. Setelah terbentuk klaster, lakukan analisa pada hasil klaster yang didapat. Ya, ini saya tambahin aja. Bentuk dataset baris itu adalah token, token ya, token, kemudian kolom adalah nomor dokumen. Kemudian untuk nilainya ya, nilai
nilai menggunakan bobot TF IDF. Nah, bobot TF IDF. Jadi hasil dari perkalian antara TF dan antara TFWT dan IDF. Gitu. Kemudian setelah terbentuk klaster, lakukan analisa pada hasil klaster yang didapat. Kalau ini lebih ke pemahaman hasil ya, di membaca hasil. Kemudian file tugas dikirim ke folder tugas di Google Drive. Bikin folder tugas 5. Ini paling lambat 19 Mei 2021. Jadi cukup panjang ya waktunya. 29. Saya beri waktu sampai 19 Mei, jadi 3 minggu. Ya, 3 minggu. Minggu depan tanggal 6 kita kosong, tidak ada perkuliahan. Tanggal 11 ini libur hari raya. Baru kemudian tanggal 19, nah ini kita masuk, 20 kita masuk. Pengumpulan tugasnya paling lambat tanggal 19 Mei 2021, kemudian tanggal 20-nya seperti biasa untuk presentasi tugas. Terus tanggal 27 itu adalah kita UAS, sehingga hasilnya paling lambat tanggal 26 sudah harus di-upload. Ya, 26 Mei. Tanggal 27 kita UAS mata kuliah RIS, ngisi presensi ya seperti biasa. Kemudian yang tidak presentasi tanggal 19, tanggal 20 membuat video presentasi hasil perbaikan secara mandiri di YouTube dan linknya diletakkan di folder tugas 5. Nah, ini 5. Paling lambat 26 Mei 2021. Jadi bareng sama yang ini. Iya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, mau tanya. Ya. Untuk senteroidnya itu bebas ya Pak, mau diletakkan di data yang keberapa? Oh ya, bebas. Kalau sesuai dengan algoritmanya ini bebas pilih. Jadi punya 10 dokumen, mau di yang ini contoh untuk yang 3 klaster ya, yang 3 klaster. Jadi kalau mau pilih data kedua sebagai sentroid boleh, sama data keempat sama data keenam. Tapi saran saya sebaiknya ada diwakili dari 2 kelompok dokumen ya. Jadi satu sentroid dari dokumen topik pertama, satu sentroid dari dokumen topik kedua. Nanti yang 3 klaster ya menyesuaikan aja. Ya, intinya bebas mau meletakkan di dokumen mana sebagai inisial sentroid. Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Silakan dipelajari tugasnya. Ini tadi ada update-nya, nanti saya upload ulang ya, yang tadi ada ketikan perubahan di sini, nanti saya upload ulang. Silakan dipelajari tugasnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kemudian jangan lupa untuk presensi diisi hari ini. Saya beri waktu sampai jam 10. Dan sebagai penutup seperti biasa, silakan di-on-kan sebentar kameranya untuk berfoto bersama.
Ya, saya mulai 1, 2, 3. Oke, saya rasa cukup ya. Jika tidak ada lagi yang disampaikan, cukup untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Silakan menjalankan aktivitas yang lain berikutnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama.
Akuntansi